sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri, tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Shalom teman-teman, kita sekarang udah mau mulai ibadah kita. Tapi sebelum mulai, aku mau ajak teman-teman semua buat persiapin hati kita masing-masing untuk ibadah ini. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh, mulai. Selesai. Kita sadar kalau kita itu 100% akan selalu butuh Tuhan dan gak akan bisa apa-apa tanpa Dia. Apapun yang terjadi, mau keadaan kayak gimana pun, kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Kita buka ibadah ini dengan menyanyikan lagu Jesus I Need You. Aku undang teman-teman buat bangkit berdiri. When the world
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami dapat berkumpul bersama pagi ini untuk beribadah kepadamu. Walaupun tidak secara langsung Bapa, kami yakin Engkau turut hadir dalam ibadah kami dan ada bersama kami. Bapa, kiranya Engkau berkati jalannya ibadah kami ini dari awal hingga akhir supaya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, aku persilakan untuk duduk kembali. Teman-teman sadar gak sih seberapa beruntungnya kita punya sahabat kayak Tuhan Yesus yang selalu ada dalam hidup kita, apapun keadaan kita dan gak akan pernah ninggalin kita. Kita puji nama Dia dengan lebih semangat, kita nyanyikan lagu, Yesus Kaulah Sahabatku. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau minta Tuhan buat
Mampir dengar doa kita dengan hati yang sungguh-sungguh dan tulus. Mari kita persiapkan hati kita nyanyikan lagu KJ 26, Mampirlah dengar doaku. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, karena kepada kami kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk belajar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami baca hari ini menolong kami semua memiliki iman yang lebih baik, memiliki sikap hidup yang lebih baik, memiliki karakter yang lebih mulia. Tuhan tolong setiap kami, biarlah firman-Mu ini membuat kami lebih layak disebut anak Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan tolong juga setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Shalom Hai Teens, apa kabarnya? Saya berharap kalian semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Walaupun mungkin teman-teman ada yang merasa tidak cukup bahagia begitu ya di dalam kondisi sekarang, tapi percayalah Tuhan kita masih bekerja di tengah-tengah pandemi ini, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Biarlah kita sama-sama melalui masa-masa yang mungkin tidak mengenakan ini dengan iman kepada Tuhan, ya. Nah, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah keempat, di mana kita juga membahas perkataan Tuhan Yesus yang keempat di atas kayu salib. Perkataan Tuhan Yesus yang keempat di atas kayu salib terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-27 ayat ke-46. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kira-kira jam 3,
Berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teman-teman, dikatakan di sini Tuhan Yesus berteriak pada jam 3 petang atau sore begitu ya. Teman-teman tahu kan, kalau Tuhan Yesus itu disalib dari pukul 9. Jadi sudah 6 jam di atas kayu salib. Di sini mestinya kondisi Tuhan Yesus itu sudah sangat lemah sekali secara fisik. Bayangkan sudah semalaman diinterogasi, lalu didera dengan cambuk, dengan banyak luka, lalu harus memikul kayu salib yang berat di dalam perjalanannya ke Golgota. Lalu kemudian dia juga disalib, yang pasti itu semua tangan dan kakinya mengucurkan darah karena tidak diobati begitu ya, terus darah mengalir tidak berhenti. Terlebih lagi waktu itu situasi dari pagi sampai siang dia terpanggang sinar matahari. Bisa bayangkan bagaimana kondisi fisiknya Tuhan Yesus. Letih, sakit, lelah, tak berdaya. Fisik Tuhan Yesus adalah fisik manusia yang sama seperti kita. Ya. Namun dikatakan di dalam firman ini bahwa Tuhan Yesus itu jam 3 itu sudah menjelang kematiannya. Dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Dikatakan berteriak dengan nyaring. Saya membayangkan itu adalah kekuatan yang sisa yang dia punya. Tapi juga itu adalah semua ungkapan perasaan daripada Tuhan Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kalau dibayangkan, perkataan ini keluar dari mulut seorang yang disalibkan, itu rasanya miris sekali. Itu rasanya pedih sekali. Membayangkan dia merasa ditinggalkan sendirian. Terlebih lagi, ditinggalkan orang yang kita kasih atau orang yang sungguh-sungguh berada selalu di sisinya. Maksud saya bukan orang benar gitu ya, tapi oknum yang selalu berada di sisinya. Teman-teman kalau flashback ke belakang begitu ya, Tuhan Yesus itu pernah mengatakan, aku dan Bapa itu satu. Nah, bahkan kalau di Injil Yohanes dikatakan, pada mulanya firman itu bersama dengan Allah. Sebelum Tuhan Yesus turun ke dunia ini, dia sudah bersama-sama dengan Allah. Lalu dia diturun ke dunia ini pun, waktu dia turun ke dunia ini, penyertaan Allah terlihat. Dikirimnya malaikat untuk memberitakan kelahirannya. Bahkan waktu dia baptis, Allah Bapa menyatakan bahwa dia menyertai dan mengakui baptisan itu, mendukung akan semuanya itu, dengan menurunkan Roh Kudus dan mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Begitu juga ketika Tuhan Yesus bergumul di Getsemani. Tuhan juga menyertai dia. Sekalipun dia dalam pergumulan berat waktu itu, dikatakan Tuhan mengirim malaikat untuk menghibur Tuhan Yesus. Perjalanan Tuhan Yesus selalu disertai oleh Bapaknya. Dia selalu tidak pernah sendirian. Tuhan pun pernah bilang, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Itu pernyataan sendiri daripada Tuhan Yesus. Jadi bisa bayangkan, selama ini Tuhan Yesus tidak pernah terpisah dari yang namanya Allah Bapa. Tiba-tiba pada waktu menjelang kematiannya dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, pernyataan ini bukan pernyataan yang biasa-biasa saja, atau ini cuman trik untuk menggugah manusia-manusia, atau suatu hal yang ini cuman perasaannya Tuhan Yesus. Bukan. Ini benar-benar satu fakta di mana Tuhan Yesus benar-benar ditinggalkan oleh Allah Bapa yang selama ini selalu menyertai, yang selama ini selalu bersama-sama dengan dia. Saudara, kita ditinggalkan mama kita, papa kita. Dengan waktu yang lama pun kita sudah gelisah.
Ya, terlebih lagi kalau dia meninggal dipanggil Tuhan, itu sangat menyedihkan. Bisa dibayangkan kalau kita juga ditinggalkan teman-teman, cuman sendirian. Itu perasaannya sedih banget. Begitu juga yang dialami Tuhan Yesus. Lebih lagi, saudara, waktu Tuhan Yesus, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin kata mengapa ini selalu kita pakai untuk satu pertanyaan yang membutuhkan alasan dan untuk mencari penyebab, gitu ya. Karena apa? Karena apa aku ditinggalkan? Mungkin. Kenapa? Mengapa? Begitu ya. Itu pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau mencari jawaban tentang penyebabnya atau alasannya. Teman-teman, apakah Tuhan Yesus nggak tahu kalau ketika dia naik kayu salib, dia akan mengalami situasi seperti ini? Jawabannya tentu saja Tuhan Yesus tahu. Justru itulah, kalau saya flashback lagi ke belakang begitu ya, ke Taman Getsemani, saya baru bisa mengerti betapa di Getsemani itu Tuhan sungguh-sungguh peluhnya seperti tetesan darah dan bergumul dengan ketakutan. Itu karena satu saat dia akan mengalami momen yang dikatakan ini, ditinggalkan Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa pada banyak orang yang akan mengalami maksudnya mengalami kematian, begitu ya. Bahkan banyak juga yang matinya tragis, meninggalnya tragis. Misalnya Stefanus, ya, dia adalah martir, mati sebagai martir, mempertahankan iman, dilempari batu sampai dia mati. Tapi tahu nggak teman-teman, waktu Stefanus mau meninggal, waktu dia mempertahankan imannya, dia lempari batu, dikatakan dia melihat anak Allah di langit. Dia melihat kehadiran Tuhan. Dan banyak orang yang sudah percaya Tuhan, ketika meninggal, dia itu disertai oleh Tuhan. Ada penyertaan Tuhan ketika meninggal. Ketika ingin mengalami perjumpaan, dia dijemput oleh malaikat, oleh Tuhan sendiri. Ada penampakan yang bisa kita lihat atau pernah kita dengar bagi orang-orang yang percaya. Tapi Tuhan Yesus, dia yang adalah anak Allah, justru bukan sekedar percaya, tapi memang dia anak Allah, punya ikatan, punya relasi yang begitu kuat dengan Allah Bapa. Justru ketika meninggal, dia sungguh-sungguh ditinggalkan, dilupakan, dikucilkan, diabaikan. Tuhan Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu benar-benar jeritan rasa sakit yang paling dalam, penderitaan yang tidak terbayangkan. Ditinggalkan orang yang begitu mengasihi dan dikasihi. Saudara dan saya pasti rasanya tidak nyaman, bukan? Membayangkan kondisi dan situasi seperti itu. Tapi tahu tidak, apa yang dialami Tuhan Yesus, ketidaknyamanan Tuhan Yesus ini, sesungguhnya untuk menyediakan kenyamanan buat engkau dan saya. Supaya ketika engkau dan saya dipanggil Tuhan, kita tidak lagi yang berteriak seperti itu. Mengapa Allah engkau meninggalkan aku? Karena itu tidak akan pernah terjadi pada diri kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena kalau Allah meninggalkan kita, itu berarti kita masih menanggung dosa kita, atau kita tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia menanggung dosa engkau dan saya dan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Dan murka Allah dijatuhkan, ditimpakan pada dia. Jadi teriakan Tuhan Yesus di atas kayu salib sesungguhnya itu adalah teriakan
ketika dia menjadikan dirinya sebagai orang yang berdosa. Sekalipun dia anak Allah, sekalipun dia tidak punya dosa, tidak punya alasan untuk Tuhan Yesus mengalami hukuman seperti ini, ditinggalkan Allah, tidak ada alasannya untuk dia pribadi. Tapi karena dia mengambil cawan pahit, dia mau dan rela untuk menanggung dosa umat manusia, maka hukuman, maka maut harus ditimpakan pada dia. Ternyata maut adalah situasi yang sangat berbahaya dan menyeramkan. Bahkan anak Allah pun sampai teriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah jeritan ketika Tuhan harus mengalami maut akibat dosa manusia, akibat dosa engkau dan saya. Tuhan Yesus sudah melakukan itu, mengalami itu. Jadi teriakan dia di atas kayu salib sesungguhnya adalah mestinya menjadi bagian teriakan kita. Karena pada waktu itu tidak ada lagi belas kasihan Allah, tidak ada penyertaan Allah yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Tidak ada pengharapan waktu Tuhan Yesus mengalami kematian itu. Tidak ada. Tidak seperti kita yang sudah percaya Tuhan, atau para martir yang mati di dalam Tuhan. Ketika mereka mengalami maut, mereka tahu dan yakin. Karena ada penguatan dari Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan menyertai mereka. Bahkan mereka memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan. Tapi bagi Tuhan Yesus pada waktu itu, yang harus menanggung dosa kita, tidak ada harapan. Karena dia menjadikan dirinya berdosa akibat kita. Dia ditimpahkan murka Allah karena dosa-dosa yang ditanggungnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bisa kebayang betapa luar biasanya maut itu, betapa berbahayanya maut itu, betapa sedih dan sakitnya ditinggalkan Allah. Hidup tanpa Allah adalah hidup tanpa pengharapan. Tidak ada belas kasihan. Itulah mungkinlah neraka yang sesungguhnya, di mana situasi tanpa Allah, kesusahan yang tidak ada habis-habisnya dan tidak punya harapan. Tidak ada penyelesaian, yang ada hanya kesusahan yang terus-menerus, penderitaan yang terus-menerus. Tidak ada pengharapan. Itulah neraka mungkin yang sesungguhnya. Dari teriakan Tuhan Yesus kita tahu, hal yang pertama, betapa mengerikan situasi yang Tuhan Yesus alami ketika dia harus menanggung dosa kita, yang seharusnya itu yang kita tanggung. Situasi yang mengerikan itu dialami oleh Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan lagi teriakan kita, tapi teriakan itu sudah diwakili oleh Tuhan Yesus sebagai orang berdosa pada saat itu. Dia tidak berdiri sebagai anak Allah, tapi dia berdiri sebagai orang berdosa ketika berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu hal yang pertama. Maka dari itu kita bersyukur. Tuhan sudah memberikan kita kehidupan lewat kematiannya. Tuhan memberikan kita kelegaan melalui kesesakan yang dipikulnya. Tuhan memberikan kita perdamaian dengan Allah Bapa, dengan dia mengalami permusuhan atau dikucilkan Allah saat kematiannya. Teman-teman, Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa, keadaan tanpa harapan. Dengan harapan semua kita mengalami kehidupan yang kekal pada suatu saat nanti, melalui mempercayai kematiannya, melalui percaya penebusannya dan menerima dia
sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Biarlah kita juga belajar menghargai pengorbanan Tuhan. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bukan hal yang gampang. Engkau dan saya belum tentu sanggup menanggung apa yang Tuhan Yesus tanggung. Tidak seorang manusia pun sanggup. Itulah sebabnya dia harus turun dari sorga untuk membantu kita, menolong kita. Karena hanya dia yang sanggup mengalami penderitaan yang luar biasa itu. Ditinggalkan Allah, hidup tanpa harapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini semua membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus yang keempat ini, semoga tidak berlalu begitu saja. Ini terus mengingatkan kita, jangan sampai pengorbanan Tuhan ditinggalkan oleh Allah. Itu kita abaikan, kita lupakan dengan hidup semaunya kita. Dengan hidup dipenuhi dengan dosa-dosa, dengan hidup sembarangan, dengan hidup tanpa takut akan Tuhan, tanpa keinginan memiliki pengharapan di dalam Tuhan, tanpa pengabdian karena cintanya Tuhan. Biarlah kita hidup sebagai anak Allah yang tahu mengucap syukur, menghargai pengorbanannya. Dia pernah ditinggalkan Allah, sehingga engkau dan saya tidak pernah sekalipun ditinggalkan Allah, oleh karena dia sudah mengalaminya, menggantikan kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menolong kita semua. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah bersama dengan seluruh umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Teman-teman High Teens, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Bapa dalam surga, kami pada saat ini bersama berdoa ya Tuhan, khususnya ingin mendukung akan rencana baptisan yang akan dilakukan di minggu depan. Kiranya Tuhan Kau sendiri akan tolong untuk teman-teman yang akan dibaptis maupun di CD. Kiranya kepada mereka Tuhan siapkan hati, Tuhan mampukan mereka untuk berkomitmen lebih lagi sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah melalui CD ataupun baptisan ini mereka semakin diteguhkan imannya di dalam Tuhan dan semakin boleh menyatakan cinta mereka dengan melakukan pelayanan-pelayanan dan banyak hal yang baik dan benar Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk teman-teman kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sudah duduk di kelas 12 dan kelas 9 Tuhan. Kepada mereka Tuhan mampukan untuk memiliki semangat di dalam belajar dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir. Kami berharap juga kepada mereka Tuhan, baik kelas 12 maupun kelas 9, Tuhan bantu mereka ketika mereka harus memilih fakultas maupun jurusan di SMA nantinya. Biarlah fakultas yang dipilih oleh teman-teman kelas 12 itu adalah fakultas yang benar-benar diminati dan sesuai dengan bakat ataupun talentanya, bahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan kelas 9 Tuhan, kiranya Tuhan tolong mereka supaya mereka tahu jurusan apa yang harus mereka ambil, apakah IPAM ataupun IPS. Kiranya mereka boleh menghargai sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan pada mereka. Bantulah mereka untuk mencapai cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan,
Kami pada saat ini juga berdoa khususnya untuk persiapan Paskah yang diadakan oleh panitia dari High Teens ini ya Tuhan. Kiranya semuanya ini untuk semakin membuat teman-teman remaja semakin mengasihi Tuhan. Setiap acara ataupun ibadah yang disiapkan kiranya boleh berjalan dengan baik. Begitu juga Tuhan berkati para pembicaranya. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan juga untuk kemajuan daripada Komisi High Teens ini Tuhan. Engkau tahu begitu banyak teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sudah tidak lagi bersama-sama dengan kami melalui online yang sama Tuhan. Namun kami mohon kiranya Tuhan menjaga mereka juga dimanapun mereka beribadah, kiranya Tuhan berkati. Dan kami berharap Tuhan kalau ada di antara mereka yang justru tidak lagi beribadah, Tuhan Engkau kiranya mengingatkan mereka, menarik mereka kembali agar mereka boleh menjalani kehidupan mereka sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami berharap setiap anak-anak Tuhan ataupun remaja yang termasuk remaja High Teens Tuhan benar-benar mengalami cinta Tuhan dan benar-benar mengalami penebusan dalam Tuhan. Biarlah kami semua boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah kami semua boleh memiliki keselamatan di dalam Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Kami mau serahkan setiap diri kami dalam tangan Tuhan. Dan di akhir doa kami ingin menaikkan doa Bapa kami dengan cara menyanyikannya. Teman-teman, sekarang kita mau ungkapin rasa syukur kita dengan memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya untuk Tuhan. Persembahan bisa diberikan melalui transfer bank atau dengan scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan juga dapat diberikan di dalam amplop dan diantarkan ke TU gereja. Untuk mengiringi lagu persembahan, mari kita menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang
bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami telah memberikan persembahan, Bapa, kiranya Engkau berkati bagi kami yang telah memberi maupun yang belum dapat memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita tahu kalau kita nggak bisa apa-apa, kalau Tuhan nggak beserta kita. Usaha kita tuh terasa sia-sia kalau kita nggak minta Tuhan buat lengkapin semuanya. Teman-teman, mari kita tutup ibadah ini dan menyanyikan lagu Bila Engkau Tak Besertaku. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kita ulang lagu dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Teman-teman High Teens, akhirnya kita sampai di penghujung
kebaktian hari ini, marilah kita satukan hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah Engkau berkati ini. Kiranya sekarang Engkau menurunkan berkat-Mu atas setiap kami. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih yang begitu besar dari Allah Bapa, penyertaan, peneguhan, dan bimbingan daripada Allah Roh Kudus, kiranya selalu menyertai kami mulai hari ini sampai Tuhan datang. Haleluya. Amin.